Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali. Kita lanjut ya dengan beberapa periode episode sebelumnya. Terakhir mengenai harassment juga, kemudian mengenai equipment in the building ya. Dan sekarang saya akan mulai membuka buku-buku yang saya punya mengenai ASRE ya. ASRE ini udah lama ya. Saya member ASRE tahun 1992. Sudah hampir di atas 30 tahun saya jadi member, dan saya sudah entitled menjadi life member karena saya dikategorikan sebagai good standing member ya. Saya pernah menjadi pengurus hampir sampai sekarang, kemudian 2 kali jadi presiden Indonesia chapter. Saya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, kemudian saya ikut CRC di hampir semua region 13 ya, 13 negara. Oke. Jadi waktu dulu itu waktu jadi member kita akan memperoleh buku, yaitu handbook ya, dalam handbook dalam hard copy ya. Wah, tebal bukunya. Jadi saya mulai aja dari tahun yang 2000, yang sebelumnya tuh sudah saya wakafkan ya. Dari tahun 92 itu wakaf ke teman-teman di kantor. Nah, ini yang masih saya sisakan yang tahun 2003 ke atas. Sedangkan yang sekarang itu kalau kita jadi member bukunya berbentuk e-book ya. Nanti kita show juga e-book yang sekarang itu. Jadi kita tidak terima hard copy lagi karena udah namanya paperless, kemudian green segala macam. Jadi kita ASRE tidak menerbitkan buku-buku atau standar-standar yang dalam bentuk hard copy. Ada juga mereka menyediakan hard copy bentuk flash, tapi untuk member-member itu mereka punya pilihan ya, mau hard copy, tapi saya memilihnya soft copy. Oke, ini adalah ini handbook tahun 2003 yaitu mengenai application ya. ASRE Handbook Application tahun 2003. Isinya apa aja? Nah, kita bisa lihat nanti di sini. Oke, ini kecil sekali ya. Saya akan zoom supaya isinya bisa jadi ASRE itu menerbitkan 4 handbook ya. Nah, inilah handbooknya. Nah, ini tahun 2023 itu HVAC Application. Nah, isinya ada comfort application, residential, retail facility, commercial, public building, kemudian industrial application ya, mengenai sistem AC di industri, kemudian energy related application, geothermal energy, kemudian building operation and maintenance ya. Ini mengenai operating maintenance dan general application. Nah, ini yang ada di dalam handbook ini ya. Kemudian nanti selanjutnya ada lagi, ini buku-buku ini udah saya nggak ada, yang 2024, nanti ada 2024 ya. Bukunya nanti akan kita buka juga. Nah, ini adalah handbook ya ASRE, dan saya sangat bermanfaat untuk teman-teman yang bergerak di bidang industri tata udara dan juga baik di operation, karena ini banyak sekali isinya ya. Kalau bapak ibu-ibu, bapak-bapak
mendalami buku ini, Bapak udah hafal gitu kan, Bapak udah bisa jadi inilah hebat ya. Cuman untuk menghafal ini atau mempelajari ini juga perlu waktu ya. Jadi saya selalu ngambil kira-kira apa yang saya perlukan. Ini ada masalah residence, di residence itu bagaimana heating dan cooling sistemnya apa saja ya. Jadi kalau kita dilihat isinya itu single family ini buat apartemen, multifunction, kemudian manufacture home ya. Jadi ada gambarnya ya. Jadi dan kertasnya sangat tipis ya. Ini halamannya, ini berapa nih, coba kita lihat. Halamannya banyak sekali ya, sampai saya nggak disebutin halamannya, tapi lengkap sekali ini ya. Oke, ini mengenai residensial, residensial, kemudian kita lanjut ya. Ini yang ada dalam buku tersebut ya. Retail facility ya, mengenai toko-toko, mall, gimana standarnya ya. Design consideration. Oke, ini dia ini yang kayak yang di di supermarket ya. Ini lupa lagi. Commercial and public building. Ya, ini buat commercial and public building. General kriterianya isinya apa aja mengenai general kriteria, dining and entertainment center, office building. Jadi banyak sekali ya isinya yang bisa dipelajari dalam handbook ini. Kemudian ini place of assembly, isinya general kriteria, kemudian jadi ini ada semua brief secara umum ya, tapi detail juga. Jadi kalau bisa dipakai pedoman untuk teman-teman mengetahui secara kemudian ini justice facility, ini kantor kehakiman macam-macam lah, kemudian aircraft ya, ship buat di kapal ya, merchant ship, ini saya pernah kerja di merchant ship, ada diajarin tuh load calculation, equipmentnya apa aja gitu kan. Oke. Ada kapal angkatan laut, naval, surface ship ya, industrial air conditioning. Jadi di buku application ini ya, segala macam berhubungan dengan pemanfaatan penggunaan tata udara dan mengaplikasikannya di apa saja di laboratorium. Ya, jadi, ini sangat lengkap ya, handbook ini sangat baik. Oleh sebab itu anjurkan teman-teman yang bergerak di bidang tata udara jadilah member ASRE ya. Oke. Tadi juga kita baru diundang PU ikut cawe-cawe lah ya, memberikan pandangan mengenai LSNI, instalasi sistem tata udara di dalam bangunan ya, dengan para komisi teknik, kemudian ahli-ahli lah. Saya bukan ahli, tapi saya pemerhati aja ya. Jadi saya karena diundang karena mungkin ya saya punya pengalaman di dalam mengoperasikan dan mereview gambar-gambar lah. Ya, karena saya banyak belajar mengenai ini semuanya animal plan, karantina, waduh macam-macam. Ya, geothermal energy, kemudian ini ini application handbook, banyak lah ini isinya. Ini tabel-tabel. Ini tabel commercial building energy. Sekarang ada handbook yang baru yang tahun 2025, nanti kita share juga lah sepintas ya. Karena memang ada copyright bahwa ini buku-buku ini tidak boleh di-copy terus digandakan kemudian diperjualbelikan ya. Kalau buat di education itu tidak ada masalah ya.
Oke, tadi ada gangguan kecil, ya, biasalah ya. Ini operating maintenance, ini saya dulu baca, sekarang ada yang baru ya, tapi saya selalu mengikuti perkembangannya. Apa yang harus di-maintain, ada jadwalnya, ada frekuensinya, chiller, AHU, pompa, oke. Ini apa nih, pie chartnya ini apa ini, mengenai life cycle cost ya, ini ada di sini. Oke. Networking komponen, bagus. Oke, nanti ini saya buka, tidak akan detail, cuma saya menjelaskan ada water treatment, menjelaskan mengenai buku-buku yang saya punya dan apa isinya apa aja. Evaporative cooling application. Wah, ini betul-betul lengkap ya. Ini ada apa friction chart ya untuk ducting maupun untuk pipa ya. Jadi banyak. Oke. Ini buku mengenai X-ray application. Ya. Tapi nanti saya buka yang terbaru ya. Itu bentuknya dalam bentuk soft copy ya. Oke. Ini apa? Saya kembali ambil buku yang lain ya. Ini saya taruh lagi nih. Di masih ini jadi. Nah, buku selanjutnya adalah handbook juga, yaitu ini. Ini tahun 2004. 2004 handbook HVAC system dan equipment. Jadi di sini alat-alat sistem dan equipment yang ada di sistem tata udara ya. Nanti kita ini tahun 2004. Sekarang tahun 2024. Jadi kita sudah mempunyai e-book ya. Nanti kita lihat, nanti saya perlihatkan mengenai apa e-booknya ya. Oke. Nah, ini isinya application itu kan. Nah, ini nanti kan tadi 2004 2003 tadi HVAC-nya, sekarang HVAC System and Equipment. Jadi isinya apa aja? HVAC System, kita coba perbesar ya supaya mungkin lebih jelas. Oke, jadi isinya di sini adalah HVAC System, Analysis and Selection, Building Air Distribution, In-Room Terminal, Central Cooling and Heating, Central Cooling. Jadi ini isinya ya. Ini semua isinya. Kemudian heating equipment, general component, ada automatic fuel burning ini. Ya, banyak. Kemudian air handling equipment. Ya, ini di dalam buku 2004 HVAC System dan Equipment. Buku e-book yang terbaru juga itu sama ya, isinya sama, cuman mungkin update ya, ada beberapa kan pasti setiap 3 tahun itu adalah perubahan-perubahan dalam sistem komponen, efisiensinya, sistemnya, jadi selalu diupdate. Ini sekarang kita balik ke Nah, ini kontennya, air conditioning heating, ada HVAC analysis, ada building air distribution, in-room terminal system. TC itu technical committee ya, mereka yang buat apa sistemnya, air handling equipment. ASRI itu tugasnya research, improving quality of life ya. Dia punya juga code of ethic ya, di mana di situ sebutkan ada aturan-aturan mengenai bagaimana kita menjadi seorang member yang mentaati kode etik. Jadi salah satunya ya itu ya, ada kita harus menghargai copyright ya. Nah, ini hasil system application and selection. Tapi ini kan jauh tadi yang buku yang Minsk itu kan lebih dijabarkan, lebih detail ya, lebih terperinci bagaimana kita step to step. Ini secara global keseluruhan, jadi Anda disuruh berkreasi sendiri, mikir sendiri. Kalau tadi sudah buku-buku yang lain yang lebih profesional itu udah dikasih tahu caranya gimana ya. Nah, ini ya, isinya ya, jadi ini isinya mengenai application.
heating and cooling component ya, tadi karena di application ada kemudian effect of siding, setback, design parameter, ini heating, connection. Ini saya bukanya biar cepat aja, jadi saya nggak akan bacain detail, cuman yang ada dalam sistem ini ada mengenai fan ya, fan, type of fan, kemudian sistem sistem efek, kemudian selection. Nanti kita juga ada buku saya mengenai AMCA ya, lebih khusus memang mengenai fan ya, determining refrigeration load. Ini kalau kita punya cool storage, caranya untuk mengkalkulasi berapa beban dari pendinginan buat cool storage ya, mungkin freezer atau chiller, industrial gas and cleaning and pollution control. Oke, jadi saya buka-buka aja sekarapnya saya. Mending saya udah pernah baca-baca dan lihat ya. Nah, ini mengenai hydronic heat and distribution unit, dan radar yang mengenai pemanas ya. Oh, di 4 musim di Eropa, di Amerika kan ada musim panas, musim dingin. Jadi mereka pakai heater. Di Indonesia nggak ada ya heater, kecuali water heater buat mandi air panas. Oke, ini apa lagi nih isinya? Ini liquid chilling system. Ya, ini general characteristic principle of operation. Ini yang mengenai water cooled chiller, condenser, evaporator. Ini diagram basic lah ini ya. Tapi ada detail penjelasan. Centrifugal pump ya, jadi pompanya juga dibahas. Karena ini termasuk dalam equipment pompa. Pompa kan macam-macam, ada centrifugal, ada duplex, ada volute, ya, macam-macam lah. Yang umum tapi mungkin centrifugal ya. Ini apa lagi? Ini unitary condensation and heat pump. Ini biasanya ditaruh kalau ini kan di atas ya, rooftop biasanya. Room air conditioning ini yang biasa ya, model lama ini dulu. Ya sekarang mau udah pakai split, dulu masih pakai window ya istilahnya. Oke. Ini adalah kode-kode standar ya. Jadi mereka mengacu ke standar apa, di sini SNI berapa. Di sana banyak standar, setiap negara bagian punya standar sendiri yang memang harus disesuaikan dengan negara bagian. Oke? Ini mengenai ASHRAE tahun 2000, ASHRAE Handbook HVAC System dan Equipment, tapi tahunnya 2004. Oke? Nah, ini standar international edition. Jadi ini metrik ya, bukan imperial yang inch pound. Jadi ASHRAE itu mengeluarkan 2 buah jenis standar, baik yang standar SI atau imperial, standar internasional metrik ya, dan imperial yang inch per pound. Nah, itu biasanya dipakai di Amerika ya. Amerika itu pakai inch pound. Kalau di Eropa rata-rata pakai SI ya. Oke. Ini yang handbook ke 2024 ASHRAE System and Equipment. Kita ambil lagi satu handbook lagi. Tapi 2004 itu 2005 ya. 2005 ini dia. 2005 itu standar fundamental. Nah, ini penting sekali untuk kita harus punya ini ya. Kalaupun yang lain umpamanya nggak berminat, tapi standar yang fundamental ini perlu, karena ini primbonnya dari standar ASHRAE ya, mengenai tata udara, refrigerasi. ASHRAE itu kan American Society Heating Refrigeration Association Engineers ya, American Society Heating Refrigeration Engineers ya. Oke. Ini SI juga, karena kita kan selalu pakai ini SI. Nah, ini isinya ya. Isinya kalau saya perbesar mungkin biasa lebih. Kadang-kadang nih zoomingnya kurang begitu bagus ya. Ini. Ya, jadi ini
thermodynamic basic ya untuk sistem refrigerasi, ada psychometric sound and vibration, kemudian basic material energy resources, combustion fuel refrigerant, thermophysical properties and refrigerant ya. Ini jadi ada dalam buku ini fundamental, thermal comfort, indoor environmental health, environmental control animal plant. Jadi semua hubungannya dengan sangat fundamental ya. Dan yang thermal moisture in insulated assembly, ini biasanya yang penting buat teman-teman ini, load and energy calculation. Ini banyak sekali berhubungan dengan kita menghitung load kalkulasi ya, non residential heating load, energy estimating modeling, load calculation, nanti kemudian duct and pipe design juga ada ya, space air diffusion, ducting, ada pipe design, ada static regain, ada friction, equal friction. Ya, di sini ada sebutin metodenya. Nanti juga kita ada buku SMACNA ya. Saya ada juga SMACNA untuk lebih detail mengenai commissioning, ada di situ mengenai dan lain-lain ya. Oke, nanti kita lihat secara garis besar. Nah, isinya apa aja sih fundamental ini? Tadi ya. Nah, saya buka dikit-dikit lah, buka secara umum aja ya. Cepat. Nanti ada buku terakhir, kemudian ada buku-buku standar, tapi yang lama semuanya ya. Yang baru bentuknya dalam bentuk CD ya, bukan CD, soft copy ya. Oke, kemudian ini basic ya, mengenai refrigeration cycle, apa itu latent heat, apa itu sensible heat, kemudian ada mengenai heat transfer, bagaimana panas itu di transfer dari luar ke dalam gedung. Ini apa nih? Conduction shape factor ya, jadi faktor conduction. Nanti ada tabelnya material mengenai bahan-bahannya, U value-nya, shading coefficient, segala macam. Ini natural correlation. Ini banyak hitung-hitungannya. Ini two phase flow mengenai perambatan panas ya, mass transfer ya. Oke, ini semuanya. Ini psychometric ya. Ini tabelnya. Sekarang mah lihat software gampang, masukin webhook, masukin dry bulb, dapat humidity ratio, enthalpy, semua dapat di situ ya. Ini kalau ini lihat tabel. Nah, ini psychometric chart ya. Saya juga ada yang aslinya, ya, bentuk satu lembar. Beli juga, ya pengen punya aja gitu ya. Ini mana tadi, cuma yang apa lagi ya? Coba yang load calculation ya, yang umum. Sangat teman-teman yang biasanya minat tuh bagaimana sih menentukan besarannya AC supaya jangan oversize, overdosing, sehingga desainnya itu sesuai dengan kapasitas yang sudah terhitung, tidak melebihi batas standar ya. Tentunya ada beberapa mungkin faktor-faktor safety ya, mungkin bisa 5-10% supaya betul-betul kalau ada anomali di dalam instalasi masih bisa tercapai, dia punya beban pendinginannya masih tercover ya. Jadi kalau konsultan nanti nggak disalahin kurang dingin, kurang karena perhitungan bebannya kurang ya. Refrigerant, ini jenis-jenis refrigerant. Ya, tabelnya mengenai ada RCL-nya, refrigerant concentration limit, ada ODL-nya, oxygen diffusion limit lah. Banyak ya, flammable enggak gitu kan. LFL. Ini semuanya, wah ini sih tabel-tabel
saja ngeliatnya pusing ya. Soalnya kalau di lapangan sih ya nggak jarang dipakai, tapi kita perlu mengetahui kalau ada sesuatu troubleshooting, kita bisa lihat ada masalah apa di dalam dalam heat transfer tersebut. Ada ini kalau kita pakai physical property of secondary cooling kayak kalau di ice ring kan kita pakai glycol ya, glycol lupa saya namanya ya, glycol ya. Itu jadi kita airnya disuruh selesaikan, dia tidak akan mempunyai titik beku yang rendah, sehingga dia dalam temperatur yang dingin dia tidak menjadi beku. Jadi bagus ya buat ice ring. Kita pakai waktu saya masih di Anggrek ya. Non residential cooling load and heating load calculation. Prinsipalnya ada external, internal, infiltration system ya. Jadi terminologinya heat flow rate. Sini ada 30 cooling load calculation principle. Apa yang harus kita ini mengenai fuel scan fixtures, mengenai internal load ya, dari lampu, kemudian dari bisa dari kaca, dinding, jadi macam-macam ya. Ini tipe kan lighting fixtures. Ini ada tabel-tabelnya. Kemudian ini heat gain from typical commercial cooking. Jadi alat-alat yang generate heat ya, nanti itu dimasukin di dalam internal kalkulasi ya. Nah, dia ada di sini seperti tabel ya, mana dia? Wah, ini sih tabel-tabel untuk memasukkan input dari perhitungan menghitung cooling load. Tadi waktu kita rapat penghitungan, sekarang udah pakai radian time series ya, lebih simpel. Dulu pakai LTD, cooling load temperature different. Ini bidding sample drawing. Nah, ini gambar-gambar contohnya. Kalau desain mana ya? Ini gambar contohnya. Kok nggak ada ya? Nggak ada di tempat lain mungkin. Mestinya ada di sini nih. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti kita cari tempat lain ya. Kalau di handbook yang kecil ada itu. Oke, ini mengenai handbook yang fundamental. Ini harus ya Bapak miliki. Itu ada handbook CD ya, 2025. Dulu kita pernah langganan ya, jadi buku-buku 2100 kalau nggak salah setahun. Nah, kita langganan waktu di ASRE ya, sehingga kita bisa dapat secara online buku-buku tersebut kita peroleh. Oke. Nah, ini buku ASRE Fundamental 2004 ya. Sekarang kita yang 2006. Oke, kita ambil yang 2006. Masih banyak ini buku ya. Aduh, baru berapa bulan? Udah 10 episode. Nah, ini dia ya. Ini tahun 2006 ya. ASRE Handbook Refrigeration. Nah, khusus untuk refrigeration ya. Jadi mesin-mesin refrigerasi ya, ini. Di Indonesia ini sekarang udah mulai, karena banyak kayak MBG, kemudian buat ikan ya, di KKP itu banyak sekali memerlukan standar-standar ASRE Handbook mengenai refrigerasi ya. Buat para nelayan, kemudian cold storage yang di daerah, supaya kualitas ikannya yang dijual ekspor itu tetap bagus ya, jadi tidak asal. Nah, ini isinya Refrigeration System Practice, Food Storage and Equipment,
food refrigeration. Jadi ini ada nih food refrigeration supaya jangan keracunan lah itu. Nah, jadi harus berapa lama dikeluarin dari ini, ditaruh di service area supaya dia tidak terkontaminat dengan apa kemarin itu bakterinya salmonella apa gitu ya. Nah, itu distribution chilled and frozen food begitu makanan food yang dingin itu didistribusi juga dengan sistem yang harus aman ya. Jadi ada food container ya. Ini Refrigeration Handbook 2006, oke. Nah, ini ya semua buku-bukunya ya, apa saja ya. Kontrol-kontrolnya. Ada sistemnya pakai amonia, CO2, CO ya. Pakai CO, ada Xerogenic yang pakai R22, macam-macam lah ya. Jadi ini mengenai method pre-cooling fruit and vegetables, ada ini lengkap sekali. Jadi ASRE itu memang kerjanya research tadi ya. PAN itu kerjanya itu research dan ini masih ada namanya Dedil Rashid Chief Engineer, nggak tahu saya di mana waktu itu ya. Sampel ini. Research improving quality of life. Itu ininya ASRE ya. Oke. Ini mengenai, kita lanjut lagi ya tadi. Concrete dam and absorption. Oke, ini tadi mengenai 4 buah handbook yang kalau kita menjadi ini masih ada CD-nya nih. Ini ada CD-nya juga nih. Nggak tahu nih, saya nggak pernah aware ada CD di sini. 2006 ini bisa waduh sampai udah lengket gini. Saking lamanya. Datang nggak ada tengok-tengok, lihat sebentar-sebentar, ya udah ke CD. Dulu. Sekarang mah ada e-book ya. Waduh, cabut ini. Waduh, ini CD-nya ya. Masih bagus sih, coba nanti kita lihat lah. Taruhin aja deh. Oke. Tadi 4 buah handbook dari ASRE ya. Saya ada juga satu buku ASRE juga ya. Ini sering saya bawa di pocket namanya. Ini pocket ASRE handbook. Ini kumpulan dari hal-hal yang penting yang ada di handbook tadi. Jadi kita nggak usah bawa buku gede-gede, kita bawa buku yang kecil ini, tapi isinya rangkuman dari handbook tadi ya, ASRE Pocket Guide. Jadi apa yang ada itu semua dirangkum di sini. Nah, ini SE Edition 7, sekarang mungkin udah 11 ya. Saya ada juga ininya soft kopinya ya, nanti kita bisa lihat kalau kita masih ada. Nah, ini isinya ya. Nah, jadi yang penting-penting aja ya. Ya nggak usah bukunya itu tebal-tebal, tapi ini semuanya lengkap ya. Refrigerant safety ya, isinya nih. Jadi kompilasi dari semua 4 handbook itu kan. Nih, owning and operating cost, energy, electrical, ada juga. Malah di sini ada tabelnya, refrigerant safety, refrigeration load ya, piping, plumbing, steam, juga ada ini ada. Oke. Lengkap ya. Coba cari lagi nih. Cool air thermal storage index. Coba ini. Heat gain, solar cooling load, and sunlight glass. Ya, itu mengenai energy conservation design.
Coba ini air conditioning load data, cooling and heating load, cooling load check figures. Nah, ini yang sering dipakai teman-teman ini adalah di cooling load check figures ketika selesai mendesain cooling load itu kira-kira benar nggak ya, cooling load komponen prosedur. Nah, kita lihat nih. Oke, 142. Halaman 142 mana nih? Nah, air conditioning load data nih. Ya, di sini ada nih, ya, cooling load check figures. Nah, ini yang kadang-kadang dipakai untuk mengecek kayak buat office, apartemen, occupancy personnya, low, average, high. Ya, kalau school, college, educational laboratory, office building, general, ya kan. Ini ada nih, saya lihat sini aja ya. Lighting, wattnya, kalau high berapa, refrigeration, loadnya. Ya kan, kalau high itu 5,4 watt parameter watt cooling ya, ini watt cooling ya, WC ya, bukan WE. Ada kan WE, watt elektrika, ini watt cooling. Jadi 5 watt per meter persegi ya. Jadi 5 kW per meter persegi ya. Jadi 1,5 ton per meter persegi. Oke, ini supply air rate kalau ngadepnya ke utara, selatan, ini ada liter per detiknya ya. Oke, ini jadi tadi kalau office itu refrigeration load-nya meter kubik. Kalau kita di sini kalau nggak salah para konsultan tuh pakainya 25 meter persegi per ton ya. Oke, jadi sama lah betulnya kalau kita konversi ke kilowatt ya. Oke, ini lihat caranya. Oke, ini yang sering dipakai untuk, jadi ya nggak usah bawa buku yang tebal-tebal, ini dirangkum ya. Ini tabelnya mengenai menghitung cooling load ya. Ini estimate space define cooling load ya. Nah, ini pakai standar LTD. Sekarang katanya pakai yang kalau tadi kita bahas itu pakai RTS ya. Nah, hasilnya sih mirip-mirip ya kan. Ini nama pakai jadi beban eksternal dari roof, wall, glass conduction, glass solar, kemudian partition, ceiling, floor, segala macam. Terus kemudian ada sensible heat, latent heat total. Jadi di situ nanti kita nentuin berapa kapasitas dari cooling load kita. Oke, ini sebutin conductor flow through glassing ya. Ada macam-macam jenis gelas ini ya. Rate liter per second, ini ventilation rate ya. Oke, nah ini buku makanya ini saya taruh di tempat ini karena memang sering saya pakai ya. Oke, ini Pocket Guide for Air Conditioning, Heating, Ventilation SE7. Nah, ini ada yang baru lagi ya, yang versi dari versinya dari e-book ya. Itu bisa, mungkin teman-teman bisa download, tapi kayaknya mesti beli deh. Gratis saya nggak tahu di mana downloadnya, tapi ada juga mungkin ya. Tapi ya kita nggak enak lah kalau gratis karena ada copyright ya. Jadi kita emang sebaiknya beli, jadi kita afdol. Kalau beli itu di pinggirnya sini ada ininya, ada labelnya. Kalau kita beli, kalau kita beli ini, kalau kita yang beli itu di pinggir sini ada tulisan. Nanti kita kasih contoh. Ya, kalau e-book, oke, kita mau lihat lagi ya, apalagi ya. Mungkin masih ada waktu nih, udah 45 menit. Saya mungkin ambillah beberapa buku yang lain ya. Sebentar saya ambil. Saya nggak tahu nih kalau pausenya itu gimana sih. Oke, ini beberapa buku lagi. Itu ini user manual mengenai ASHRAE standar 90 pound saya tuh. Ini tahun 89. Sekarang orang udah banyak yang baru-baru ya. Nah, ini saya
singkat-singkat aja ya, karena biar selesai ini yang ASRE. Oke, ini user manual mengenai ASRE standar 90. Jadi dulu ada user manual, sekarang juga ada ya. Isinya DDR Rashid, Chief Engineer. Ini. Oke, ini isinya. Ya, jadi gimana kita menggunakan standar 90 itu mengenai energi efisiensi ya, kalau nggak salah. Lupa ingat. Oke, ini definitionnya. Kemudian ini cara tabel-tabelnya. Ada pertanyaannya, jawabnya gimana, perspektif metode ya. Oke, jadi standar itu ada pedoman menggunakannya gimana. Oke, nah ini semuanya nih ya. Oke, service water heating. Ini semuanya yang ada di standar 90.1 ya. Jadi oke. Basic requirement ini saya cepat aja ya, supaya habisin bongkar kalau satu-satu. Nanti ada beberapa buku lagi ya, ininya anti relating power. Nah, cara ada ininya ya. Lighting. Jadi manfaatnya untuk menjadi member ASRE itu sangat bagus. Penetration worksheet-nya ya, kita tinggal bikin sendiri, HVAC system worksheet. Ini worksheet-nya ya. Jadi makanya kalau beli itu pasti lengkap ya, lain sama kalau kita boleh copy, bajakan apalagi ya, itu saya tidak rekomendasikan. Oke. Kemudian kita cari lagi buku yang lain ya. Ini saya taruh sini aja. Nah, ini ada lagi buku mengenai indoor air quality. Ini juga beli ya. Kita lihatlah ya. Kita lihat sepintas buat mana nih. Saya pernah ngasih materi juga nih waktu zamannya COVID ya. Wah, pentingnya menjaga kualitas udara agar COVID tidak bisa kita menjaga terhadap kontaminasi kalau kualitas udara kita baik ya. Ini bagus banget ini buku ya. Standar-standar mengenai sekarang ada meningkat lagi yaitu IAQ ya, IAQ Indoor Environmental Quality. Di situ masuk ke semua kenyamanan, kemudian noise, lighting, virtual comfort, noise level, kemudian thermal comfort ya. Jadi kalau IAQ itu bedanya, kalau IAQ itu hanya kita menghitung kualitas udara dari apa yang kita hisap ya, yang kita untuk bernafas ya, breathing zone. Sedangkan kalau yang IAQ itu keseluruhan, noise-nya, thermal, kemudian lighting ya, lebih banyak ya isunya ini ya. Ya, manage, design, and conserve process achieve good IAQ. Nah, ini sebut ini. Gimana kita mendesain supaya memperoleh indoor quality yang baik, sehat ya, sehingga orang betul-betul merasa nyaman. Nah, orang merasa nyaman itu kerjanya lebih produktif. Nah, dari hasil studinya ada hasil manage, design, conserving. Nah, ini. Jadi sangat jelas banget ya di sini. Dijelasin bagaimana kita mendesain ya, kualitas udara yang baik ya. Bagus banget nih buku nih. Saya sempat ngapalin juga ya, sekarang masih ingat-ingat. Oke, ini lihat ya. Bagus. Ini saya cepat aja ya. Masih ada beberapa. Oh, ini ada gambar-gambarnya lengkap ya. Wah, ini yang keberapa ini? Yang objektif ketiga, limit entry outdoor contaminant. Nah, jadi outdoor itu juga bisa terkontaminasi dari entrance ya, dari jalan. Jadi itu perlu dijaga selalu supaya sistem dalam tata udaranya itu positif sehingga tidak ada kontaminasi air masuk ke dalam. Melihat sistem tata udara yang baik itu kalau kita buka main entrance, apakah udara dari dalam keluar, apakah udara dari luar masuk. Nah itu kalau udara dari dalam keluar itu berarti sistemnya positif, itu udah oke ya. Cuman juga keluarnya jangan terlalu banyak. Nah ini juga ada CD-nya nih, ya ini ada CD-nya. Kan.
keluarin aja deh CD-nya, keluarin, ya, pain juga ditaruh, ya. CD-nya ada itunya tuh, ada nomor serinya tuh, produk code-nya. Jadi kalau buka nggak masukin ini nggak bisa buka, karena dia di registered ya. Copyright. Nah, ini juga ASRE juga cooling load and heat-nya ini khusus dibuat oleh ASRE untuk bagaimana ngitung. Kalau tadi kan secara global di handbook, nah ini lebih detail lagi ya cara ngitungnya. Jelasin di sini. Mac Question PE ada. Nah, ini juga ada tanda tangan tahun 93. Tahun 93 ini. Wah, chief engineer. Udah belajar saya nih tahun 93. Udah bangkotan sekarang. Oke, tapi ya masih ingat-ingat lah. Oke. Ini ada isinya kan, purpose of design load calculation, transfer functionality, TFM method ya. Water design. Dulu TFM itu yang LTD kalau nggak salah ya. Transmission masih sekarang udah RTS ya, radiant time series. Infiltration, cooling load, heating load, CLTD, CLF method, TETD, time equivalent temperature driven. Ya sekarang nanti isometric, psychometric process ya. Di sini detail benar mengenai gimana kita menghitung load yang baik dan benar menurut ASRE standar. Nah, jadi ini tabel-tabelnya, kemudian coba lihat apa lagi sih. Saya dulu sih sering baca, sering saya hafalin, tapi udah lama. Desain, weather design, condition. Dulu sih masih Indonesia, belum ada zaman saya itu Jakarta yang adanya pakai kucing, kalau nggak Kuala Lumpur. Kuala Lumpur malah ada di ininya. Asli ini weather data design. Sekarang sih udah ada ya. Indonesia udah ada, karena udah banyak member Indonesia, jadi mereka udah kayaknya perlu juga market nih. Ini data-data kota di coba udah ada belum ya Jakarta ya dulu. Ini Amerika semuanya sih lengkap nih. Quebec, Gibraltar, Ghana, Hong Kong, nah dekat-dekat Iceland, India. Indonesia tuh Jakarta ada ya. Jakarta udah tahu tahun 93 udah ada Jakarta, Kupang, Makassar. Udah ada ya. Jadi kita ngambilnya dari sini, tanda ini berarti saya pernah pakai nih kan. Hitung kalkulasi. Saya kadang-kadang suka ngecek lah kalau load-loadnya konsultan yang buat, saya bantu ngecek buat review. Bener enggak gitu kan. Kadang-kadang kan disuka OD ya. Overdosis gitu. Melebihi safety factor. Karena kan tahulah saya kalau makin besar kapasitas, makin besar harganya, makin besar macam-macamnya ya. Ini heat transfer methodnya ya. Ini material ya, heat transfer property data. Ya, ini lengkap sini. Internal heat gain, lighting, people. Kalau orang duduk berapa generate heatnya, orang kerja heat gain, ya kan heat gain, equationnya ada baca rumusnya, lalu calculation-nya, total okupansi, Sekarang mah pakai rumus ya, pakai komputer nih, pakai hub, Tetris 700 yang ngitung. Tapi kalau kita nggak ngerti juga basicnya, salah masukin data ya berantakan juga ya. Jadi betul-betul kita harus, terutama yang urusan fasad ya, kalau kita salah-salah ngitung fasad juga berantakan ya. Nah fasad itu kita harus berhubungan dengan arsitek yang ngitung luasan fasadnya, ada mullion-nya, ada dihitung. Ini metodenya CLTD, solar cooling load factor ya, jadi ada. Itu harus dimasukin semuanya. Solar cooling load factor itu kan beda-beda setiap daerah ya, tergantung daripada cuacanya.
Indonesia tuh masuk di dalam A1 kalau nggak salah, sama dengan daerah-daerah Florida ya. Nah ini semua tabel-tabelnya nih. Kita di North Latitude atau South Latitude, nah, itu harus betul-betul kita mengerti. Kalau nggak salah, kalaupun pakai software, kalau salah input bisa jadi OD. Nah ini bukunya load calculation manual dari ASRE ya. Nanti kita ambilin aja buku-bukunya deh yang ASRE ya. Lama nggak apa-apa ya. Mau dengerin terus boleh, nggak juga nggak apa-apa. Waktu masih zaman Green Building baru-baru ini saya beli juga AC Green Guide. Sekarang Green Guide-nya udah versi 6 apa 7 apa 9 dari ASRE ya. Ini masih versi berapa nih? Coba kita lihat nih. Saya beli versi berapa nih? AC Green Guide Design, Construction, Operating, Sustainable Building. Nah ini lambangnya masih lama ya, jadi saya udah cukup lama berkecimpung. 1996, tadi kan 1992 ya, load calculation ini 96. Oke, ini Green Sustainable High Performance Design. Sekarang ada yang baru lagi, isinya sama, cuman angka-angkanya beda. Mungkin sekarang lebih banyak decarbonization kan. Ini ada ASRE Green Tip ya, CHP Combined Heat and Power System ini nomor 1, Green Tip Performance Aspect ya. Nah ini saya tandain, apa sih yang tandain nih? Commissioning nih. Tadi kita ribut-ribut commissioning lagi apa? Bukan ribut, membahas commissioning. Nah, ini ada di sini Green Guide Commissioning. Nanti kita juga ada bukunya mengenai commissioning ya. Saya makanya agak ngerti ya. Pintar sih ngerti lah. Mengenai commissioning, kemudian CX role, CX itu commissioning agency, di sini nggak ada ya. Owner project requirement, dan kalau CX itu dia disewanya dari awal ya. Dari pre-design ya di awal, jadi begitu selesai dia sistem itu harus bisa di commissioning ya. Jadi naruh pipa, naruh pompa, naruh header itu harus sesuai sehingga dia bisa di commissioning. Nah ini apa nih? Commissioning checklist. Nah, ini ada nih. One Design Firm Commissioning Checklist ada nih ya. Teman-teman, saya rasa teman-teman komite teknik juga tahu lah ini. Kalau nggak tahu ya nggak pernah baca ya, agak kelewatan juga gitu. Ya ini ada sekarang lagi ada standarnya juga nanti buat SNE-nya Measurement and Verification ya, itu ada. Kalau kita mau ikut energy auditor, kita harus ada juga nanti diajarin mengenai monitoring and verification. Ini ada checklistnya. Complete commissioning report, additional commissioning, waduh. Apalagi nih, ini saya tandain ini terus. Architecture design impact dampak. Nah, ini ada ASRE Building Green Tip nomor 2, Healthcare Facility. Ada semua Green Tip itu ada 20 berapa. Ini buku dulu pertama kali muncul bagus ya. Nah, sekarang udah banyak yang lebih baru lagi. Tapi saya bentuknya e-book ya. Ada e-book. Nah, ini semuanya tuh. Tabel-tabel lighting and office including commercial academic ini. Jadi tadi yang ada di standar itu dituangkan di sini, tapi diupdate dengan yang hubungannya ada yang harus dia yang sustain ya, hemat energi dan complete design, document and construction. Nah, ini saya hafal juga. Jadi kalau gedung itu selesai, kalau compliant terhadap green building harus gimana. Ini ada nih One Design Firm Material Refinement Checklist ya. Perusahaan yang bergerak dalam sustainable design. Nah, ini apalagi nih? Saya tandain lah kuning-kuning ini. One Design Firm Operation Maintenance and Performance Evaluation Checklist. Oke, ini mengenai Green Guide, tapi nanti ada yang lebih baru lagi dalam bentuknya e-book ya. Ini Green Guide berapa? 4 apa 3 apa 1 ya. Ini mah sering saya baca nih. Ya.
air conditioning, apa nih? Dong. Oh, kita taruh di sini aja. Air conditioning system design manual. Nah, ini manual bagaimana kita mendesain sebuah sistem tata udah ASRE juga ya. Sekarang ada yang baru tapi isinya tetap sama, mungkin metodenya aja ya. Ini sama nih. Ini yang punya nih. Oh, Dedi Rasid Chief Engineer. Tanda tangan lagi. Oke. Acknowledgement. Nah, ini saya baca-baca aja dulu kan. Dulu load calculation, gimana mendesainnya. Ya kan, supaya saya jangan diakalin sama jadi kita review lah desain itu bener nggak gitu mereka desain atau hanya untuk supaya overdosis. Oke, ini ya, ini standar dipakai ya kan untuk buku ini pakai referensinya Yusuf Geoffrey ya, ini ASRE standar 55983 ASRE handbook sistem equipment. Jadi ini SMACNA nanti tadi ya McQueen itu standar calculation load and calculation, SMACNA, NFPA ya. Ini juga ada dari McGraw-Hill Rule of Thumb Cost Estimation, Building and Mechanical Rule of Thumb juga ya, buat ngecek aja ya. Saya kayaknya ada juga, nggak tahu lah ini mana. Desain proses, desain versus analisis ya. Ini ada tabelnya ya, gimana caranya kita. Oke. Ini sering saya baca nih, mana kuning, nah ini saya tandain nih. Knowledge of function of each. Oke, sini nih. Ini rupanya. Nah, ini. Table selected design criteria for first cut analysis. Jadi untuk pertama kali kita review inilah yang pakai pedoman ya sebelum kita mendalami ke sistem yang lebih detail. Nah, ini yang kita jadi kayak general kan ininya satu per feet itu 450 sampai 550 ton. Jadi per feet ya, per feet kuadrat itu 10 feet itu 1 meter lebih kurang ya. Jadi 45 feet itu adalah 45 meter per lebih kurang 45 meter plus minus 10 ya. Jadi 40 sampai 50 meter per ton ya. Wah, itu hemat tuh ya. Itu belum dihitung. Sekarang kalau konsultan teman saya itu kadang-kadang 25 sampai 35 meter per ton ya. Oke, ini FM-nya office kan 500 feet ton based on, jadi standarnya 1,5 light. Jadi ini buat basic dulu ya sebelum kita mendapat data dari mana? Dari arsitek, mana gambarnya, mana materialnya, interior design, mengenai dalamnya apa. Ya ini semuanya AVL selection kriterianya. Kalau tadi kan ini untuk narasi, tadi buku yang dari Mins itu detail ya, udah terstruktur ya. Kalau ini pakai ini, kalau ini pakai ini, ini kita mesti ini sendiri ya. Oke. Ini office building load profile ya, ada juga, ini saya tandain nih. Karena saya di gedung waktu itu, hour 1 light receptacle yang paling besar itu kira-kira daerah mana? Ini kira-kira jam 8, jam 7 itu mulai naik ya. Sampai jam kira-kira yang tinggi itu lighting, okupansinya 100% itu sampai jam 16 ya, jam 16 100% okupansinya. Nah ini attitude correction factor. Jadi, nah ini economic consideration. The developer would put up a speculative building in primary concern with first cost concern. Jadi ini narasi lah kita harus methods economic payback period ya. Oke. Goblok-goblok juga saya diajarin belajar sendiri.
Ini daytime ventilation rate ya. Nah, ini kan minimum 15 FM per okupan atau itu kan 5,5 liter per liter per detik ya, per orang. Itu tujuannya untuk memaintain concentration CO 1000 ppm ya, CO2 ya, sehingga konsentrasi CO itu 1000 ppm. While CO2 per which is not contaminated concern. Oke. Ini room air predicting comfort, ini load calculation, outdoor. Ini penting buku buat para komponen ya, jadi belajarin lah. Saya sih udah belajar ini. Oke. Bukunya ada juga soft copy-nya ya. Saya beli juga soft copy-nya yang baru tentunya. Ini yang lama, oke. Ini air conditioner load design manuals. Gua cari lagi ya kita habisinnya buku-buku asal ini biar enggak ambil semuanya aja ya di atas biar enggak bolak-balik. Nah, ini dia. Ini buku-buku lama semuanya ya. Ini buku-buku lama semuanya. Nah, dulu karena saya bekerja di hotel, sering dikomplain sama chef mengenai kitchen exhaust ya, beli bukunya ya. Udah kitchen, dan sekarang pun masih nggak begitu jauh berbeda lah ya. Ini kitchen ventilation mengenai berapa flow rate-nya ya. Supaya kita ngecek di hood-nya itu berapa sih. Ya, ternyata yang dihitung konsultan nggak benar semuanya gitu kalau dihitung ya. Mungkin dihitungnya benar tapi banyak faktor, mungkin kebocoran, instalasinya segala ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di sini. Perbaiki ya. Tapi karena kita tahu mana yang baik dan benar, kalau kita nggak tahu kan kita repot. Nah, sebab itu kita beli bukunya agar kita tahu, oh ini dicek, wah ternyata ada compensation hood ya, fresh air di sini sehingga udaranya nggak keluar nggak balik. Oh kan, jadi semacam-macam ada di sini. Saya tanda-tandain nih, ya. Tuh tanda-tandain apa ini, tandain apa nih? Wok, nah ini woknya sering ini ya. Wok itu tempat masaknya koki yang Chinese itu yang gede, apinya gede, burner itu kan. Wah ya, kalau di Pecenongan tuh asapnya kemana-mana. Ini kadang-kadang ya orang komplain. Nah kita harus aware ya, kadang-kadang kalau di hotel itu kalau restorannya laku itu cooknya itu segala macam diminta dikasih sama ownersnya. Nah kita harus bisa jelasin ke owner ini nggak usah lah ya, diturutin semuanya. Kalau enggak energinya juga jadi gede ya. Realistic evaluation kitchen equipment design. Nah, ini ya, saya pelajari lah ini karena ini penting ya di dalam operasional. Nah ini ada design correctly, incorrectly, semua make up air ya, the proper facility aim. Nah ini benar, correctly, ini yang semua discharge velocity too high, kalau terlalu kenceng make up airnya dia bisa balik ya, jadi harus betul-betul sesuai diukur dan makanya engineers itu harus punya alat ukur yang benar. Kalau kita nggak punya alat ukur ya percuma ya. Jadi if you cannot measure, you cannot manage istilahnya. Ini ada abstrak ya mengenai studi-studi mengenai exhaust hood. Nah, ini kita pelajari lah supaya oke. Mantap. Ini saya bisa menyelesaikan masalah komplain dari chef mengenai kitchen hood. Oke, ini lagi building commissioning proses. Ini sekarang kita ribut-ribut, saya udah dari dulu nih. Oke, mengenai commissioning kan. Januari Denver. Technical bulletin nih. Jadi rasid. Namanya. Oke, jadi saya udah agak basi ngomongin commissioning. Nah, ini ada semuanya. Oke.
commissioning process, how affect building owners and maintenance contractor. Sebutin dampak terhadap owner sama building mechanical system, development commissioning plan. Kan sekarang udah banyaklah dengan sustainability atau green building, karena kita perlu energi efisiensi, makanya commissioning ini salah satu pedoman untuk menghemat energi ya, menghemat atau supaya energinya itu betul-betul sesuai dengan apa yang didesainnya. Hemat juga kalau umpamanya salah ya, terlalu hemat juga ya nggak benar juga ya. Commissioning for technical, jadi ini kumpulan daripada technical bulletin ya mengenai build commissioning proses. Ini saya baca juga, jadi oleh sebab saya bisa agak sedikit komentar lah kalau mengenai musik commissioning Ada lagi buku-buku yang lebih baru ya dari institusi lain yang memang khusus buat commissioning, kayak NEB, National Environmental Balancing Bureau. Ini ASRE 184, sekarang udah ASRE 100 2025 ya. Karena ini mengenai energy consumer existing facility industry. Ini industri ya. Oke, ini jadi buku-buku yang ada saya ya. Masih bisa beli. Kemudian ini sama ya, ventilation, karena dulu ventilation di dapur itu menjadi isu ya. Ini mengenai ventilation, kualitas udara ya dalam sebuah gedung. Oke. Ini technical bulletin ventilation. Jadi saya banyak senang-senang baca lah. Ini udah mulai baruan nih. Energy ASRE standard, American Energy Convention in Existing Building and Public. Ini heating, ventilation ya. Kita cepat aja, ini buku-buku lama ya. Ini ada tabelnya, general information, building ya kan, outdoor, climate, effect to operation, number of occupant, ini data-data untuk kita melakukan energi konservasi. Ini data-data yang diperlukan. Oke, ini saya rasa sekarang yang baru juga sama. Saya juga ada ini kopinya yang baru ya. Ini ASRE standar yang 100 ya, ada juga saya soft copy ini. Nah ini juga sama. Pokoknya urusan dapur itu bikin pusing lah saya waktu di hotel itu. Karena cerewet itunya apa. Masakan nggak enak, disalahinnya dapurnya nggak benar, exhaustnya. Jadi alasannya chef itu kalau dapurnya nggak nyaman, dia masaknya nggak serius gitu. Masaknya nggak perform. Jadi salah satu dampak daripada dapur yang kurang nyaman karena ventilation rate-nya kurang bagus. Oke. Ini sampai saya pelajari betul-betul supaya saya bisa berargumentasi dengan data gitu kan, bukan asal omon-omon. Oke, jadi ini sampai saya tandain nih. Continuous Fire Protection dengan NFPA ya. Ini saya tandain, ini tahun berapa nih? Oke, coba tahun berapa ya? Coba engineer. Wah, belum jadi direktur. Ini indoor ASRE 62 itu tahun 89. Ini masih ya, engineer juga. Oke, ini mengenai ventilation SAP Indoor Quality Standard 62 ya. Ya, ini juga dipakai pedoman untuk SNI juga yang kemarin mengenai thermal comfort atau ventilasi udara ya. Kenyamanan thermal, dipakai standar-standar ini. Oke. Ini ada juga yang baru dalam bentuk ini buku yang lama ya, makanya saya sebut ini bongkar-bongkar. Ini tadi tahun berapa? Ini 89, ini tahun 91 ini. Dari baru lagi. 91. Masih Chief Engineer 91 ya. ASRE standar, American Standard. Oke. Ini buku-buku ASRE semua nih. Tapi masih ada yang terpisah-pisah. Ini thermal comfort standard 55 ya.
mengenai thermal comfort. Ini juga kemarin dipakai di SNI, sekarang udah jadi SNI berapa saya lupa. Saya ikutkan juga di situ. Oke doa. Rupanya saya udah lama juga. Ada nih. Preparation, Operating and Maintenance Document for Building System ya. ASRE Guideline 4, saya ini 1993. Jadi ini kayaknya udah di gedung nih, saya mulai dokumentasi. Bagaimana mendokumentasi operating maintenance supaya gedung kita tuh kinerjanya, performance-nya tetap baik, alat-alatnya lifetime-nya sesuai dengan manufacturer recommendation, kemudian safety code for mechanical refrigeration ASRE 15. Itu saya kemarin sama 34 ya, 34 15 tuh safety refrigeration mengenai OCL, ODL. Oke, energi ini yang lama ya, ini ada safety code for mechanical refrigeration. Ini jadi satunya standar 15 sama 34. Ini 185 hampir sama, tapi saya update terus nih. Tahunnya ya, tahunnya saya update ini tahun 95, 91, energy conversion existing building high rise. Ini komersial, ini high rise ya. Oke, cepat aja karena ini energy efficient. Except ini tahun 89 ya saya ada. Oke. Lumayan lah saya pelajari ini supaya agak pintar dikit. Nah, ini saya bilang ketemu sendiri nih. ASRE isometric chart ya. Ini apa, ini baliknya apa, inch per pound, satu lagunya ini ya apa internasional. Nah ini sih baru nih ya, makanya nih kalau sesnya 3 tahun 2012 ya, 13 tahun yang lalu juga ya. Jadi kalau kita beli ya, ini ada tulisannya nih. Ini kalau kita beli secara benar ya, online bukan bajakan, ini selalu ada sini. Jadi kalau Mbak punya ini pasti ini dibuang nih. Ya pasti ada. Mudah-mudahan sih jangan dari saya. Kalau dari saya bisa diomelin. Nah ini ya. Coba kita lihat ini ya. Supaya teman-teman tahu bahwa copyright itu penting di ASRE ya. Coba ini saya gedein ya. Disebutin namanya Pak. Copyright Material License to Dedi Ar-Rasyid on tahun 2023. 2012 ya, 2012 for license use only. Jadi punya oleh saya sendiri. All right reserved, no further reproduction. Jadi nggak boleh di reproduksi. Ini saya cuma copy buat satu aja. Ya. Permitted distributed for ASRE by Thomson and Reuters. Jadi ini ASRE bookstore di Tech Street. Jadi ini apa, barang-barang saya ini barang-barang legal semuanya. Barang-barang legal, bukan barang-barang ilegal. Jadi saya tidak ragu-ragu memperlihatkan, tapi saya tidak bisa memberikan kopi. Kalau mau nanya-nanya boleh. Karena kopi ini ada, takutnya gini, kalau saya kopi nanti di kopi itu diperjualbelikan, itu yang tidak boleh. Oke, ini yang tadi yang ASRE ini mungkin saya akhiri dengan ini, tapi mungkin ada beberapa lagi, mungkin nanti kita lanjut ke Semakna ya. Habis ini kita Semakna. Oke, mungkin sampai di situ dulu bongkar buku dari ASRE. Saya cukupkan, mudah-mudahan panjang ya, tapi nggak apa-apa lah. Teman-teman kalau mau dengerin juga nggak apa-apa, nggak dengerin juga nggak apa-apa. Ini buat kepentingan, ini buat saya refreshing, terutama saya merefreshing buku-buku yang ada di ini.
saya masih ada, masih ingat nggak? Masih, oke. Ada bukunya, kira-kira ada yang e-booknya, oh ternyata ada e-booknya, jadi sudah update lah. Oke, mungkin sekian dulu saja sampai saat ini. Nanti kita lanjut lagi dengan bongkar buku selanjutnya dari Dedi Berbagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.